Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 507 Membiarkanmu pergi. Berbicara tentang ini, Seng Xiao juga merupakan orang terkenal di universitas. Bahkan sekarang, dia adalah alumni Seng Ting yang luar biasa. Kadang-kadang, Mukiki masih bisa melihat wajah tampan pria itu di papan pengumuman di kampus. Pada saat itu, Mukiki akan merasa sangat bangga. Saat Mukiki sedang melamun, Seng Xiao tiba-tiba bertanya, apakah timmu menginap di Hotel Rosen? Mukiki mengangguk. Kau tahu ini? Seng Xiao tidak menjelaskan dan melanjutkan pekerjaannya sampai pertemuan terakhir ini. Mukiki tidak terlalu memikirkannya. Adalah hal yang wajar bagi Seng Xiao untuk mengetahui keberadaannya. Dan dia sama sekali tidak merasa sedang dikendalikan. Dan sebagian besar waktu, itu hanya demi keselamatan. Jadi, dia tidak bisa mengerti mengapa beberapa orang yang sedang kasmaran masih menginginkan apa yang disebut kebebasan ketika mereka dicintai dan dimanja oleh seseorang. Ini jelas karena mereka tidak mendapatkan cukup cinta. Qian akan mengumumkan pelantikannya besok. Kamu harus mengawasinya. Ada profesional, kata Seng Xiao. Lagi pula, dengan adanya Lin Muan di sana, tidak akan terjadi apa-apa. Kamu benar. Mukiki setuju dan berjalan menuju meja Seng Xiao. Kemudian, dia melangkah maju dan menatap pria itu dari dekat. Hei, apakah menurutmu kakak ketiga dan kakak ipar ketiga berbagi satu tempat tidur? Seng Xiao tidak dapat menahannya lagi. Dia meraih lengannya dan menariknya dari kursi kantor. Kemudian, dia membawanya ke lift menuju tempat parkir. Suce sudah menunggu di bawah. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, Seng Xiao berkata dengan suara berat, turunkan tirai. Mukiki tercengang. Saya melihat kamu terlalu bebas untuk peduli dengan hubungan orang lain. Apakah karena saya tidak cukup memberimu makan? Aku tidak punya teman lain. Jadi, aku hanya bisa membicarakan beberapa orang ini denganmu. Mukiki menjelaskan dengan cepat ketika dia melihat Seng Xiao sudah membuka kancing kemejanya. Meskipun aku mencintai tubuhmu, kamu harus mengendalikan diri di depan Suce. Seng Xiao meletakkan tangannya di belakang lehernya dan menariknya ke arahnya. Di telinganya, dia berbisik, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Kalau tidak, orang-orang akan mendengar suaramu yang merdu saat kau mengerang. Pria ini selalu menggunakan taktik ini untuk merayunya. Namun, Mukiki selalu menanggapinya saat dia masih bisa menahannya. Malam ini, Seng Kai pulang ke rumah. Namun, Gu Ziling tidak mau menatapnya. Selain itu, karena pertengkarannya dengan kakak ketiga di perusahaan, semua orang makan malam dengan tenang. Mereka sama sekali tidak berniat untuk memulai percakapan. Gu Ziling menghabiskan makanannya terlebih dahulu. Dia berdiri di samping Seng Kai dan berkata, kakek, aku akan mengunjungi ayahku malam ini. Baiklah, kata kakek Seng dengan tenang. Gu Ziling jelas-jelas menghindari Seng Kai. Siapapun yang punya mata bisa melihatnya. Aku akan pergi bersamamu. Seng Kai menyarankan. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu ayah mertua. Aku tidak mau ikut denganmu. Gu Ziling menolak. CEO Seng orang yang sangat sibuk. Aku tidak mau membuang-buang waktumu. Kau bisa pergi ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Lagi pula, ada sekretaris yang mengurusmu. Kau tidak perlu bersamaku dan membuat dirimu marah. Kemudian, Gu Ziling masuk ke kamarnya dan mengemasi beberapa barang penting. Dia berencana untuk tinggal bersama keluarga Gu sebentar lagi. Tidak peduli seberapa pelitnya Gu Ziling, dia tidak akan terima kalau dia selingkuh. Seng Kai tidak lari kepadanya. Karena dia terluka oleh ucapan sarkastis Gu Ziling. Meskipun dia memang telah mengkhianati Gu Ziling tadi malam, Gu Ziling juga telah menyakitinya secara psikologis. Haruskah kamu bertengkar? Kakek Seng bertanya pada Seng Kai. Meskipun Ziling melakukan kesalahan, aku sudah menghukumnya. Dan kamu, sebagai suaminya, mempermainkan sekretaris itu ketika masalahmu belum terselesaikan. Apakah kamu masih menginginkan keluargamu? Dia hanya punya kakak ke-8 di hatinya. Apakah kamu tidak tahu siapa yang ada di hatinya? Jika dia hanya memiliki kakak ke-8 di hatinya, dia tidak akan membantumu dalam 6 bulan terakhir. Terutama setelah berdirinya Zongteng, dia seharusnya pergi untuk merayu kakak ke-8. Apakah harga dirimu begitu berharga? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, aku tidak membutuhkan orang dengan keluarga yang kacau untuk menjadi penerus Huang Yao. Setelah mengatakan itu, kakek Seng berdiri dan meninggalkan ruang makan. Seng Kai tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap kakak ketiga dan istrinya sejenak. Kalian sangat senang melihatku menjadi seperti ini, bukan? Kakak ketiga mengangkat kepalanya dan menatap mata Seng Kai. Apakah kamu bodoh? Apakah aku mengubahmu menjadi seperti ini? Tentu saja tidak. Tapi kau bersekongkol dengan saudara ke-8. Setelah mendengarkan perkataannya, Seng Bowen meletakkan sumpitnya karena dia sudah kenyang. Kakak kedua, aku tidak ingin mengkritikmu. Tapi sebenarnya tidak ada alasan bagi kakak ke-8 untuk berurusan denganmu. Kemudian, kakak ketiga menatap Huran. Sudah selesai. Baiklah.
Ayo kembali ke kamar. Huran mengangguk dan berjalan meninggalkan meja makan bersama Seng Bowen. Seng Kei menyeringai dan membalik seluruh meja. Karena tidak ada yang ingin menemuinya, dia bisa pergi ke kantor saja, bukan? Tidak ada alasan bagi Seng Xiao untuk berusaha menghadapinya. Apakah itu alasannya? Gu Ziling menyetir ke Gu Mansion larut malam. Saat tiba, ayahnya sedang marah-marah. Mama Gu dan para dokter berusaha menjepitnya ke tanah untuk menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Pemandangan mengerikan itu membuat Gu Ziling merinding. Ibu, kondisi ayah belum juga membaik. Saya sudah mencoba berbagai cara, tetapi dia menolak minum obat. Dia tidak akan bisa tenang jika tidak minum obat, kata Mama Gu. Mengapa kamu kembali? Kamu harus tetap tinggal di keluarga Seng saat ini untuk mengamankan posisimu di sana. Ibu, aku akan kembali besok. Biarkan aku menemanimu malam ini. Karena Gu Ziling akan merasa mual setiap kali mengingat kejadian saat Seng Kai bersama sekretarisnya. Dia adalah nona muda dari keluarga Gu. Dia tidak pernah mengalami penghinaan dan penyiksaan seperti itu. Lalu kamu pergi ke kamarmu dan tidur. Kamu mungkin takut dengan ini. Apa yang perlu ditakutkan? Ibu, aku akan melindungi keluarga Gu. Gu Ziling berjalan ke arah dokter dan berkata, aku akan membantumu menggendong ayahku. Kamu bisa menyuntikkannya. Nona muda, apakah Anda yakin tentang ini? Kepala pelayan itu khawatir. Tuan mungkin akan menyakiti Anda. Jangan khawatir. Apa yang harus dia takutkan? Pada saat ini, pikiran Gu Ziling sangat jernih. Karena Seng Kei telah berselingkuh, dia tidak bisa lagi melihat keutamaan seorang istri yang baik. Dia bisa mendapatkan kekasih di luar sana. Dia, Gu Ziling, tidak akan menerima kekalahan itu begitu saja. Mengenai statusnya di keluarga Seng, tentu saja dia akan melindunginya. Itu adalah pernikahan yang dia pertaruhkan dengan nyawanya. Dia tidak ingin kehilangan kekayaannya setelah kehilangan kekasihnya. Selain itu, kakak ketiga dan istrinya sedang mengawasi mereka. Mereka mungkin membahayakan status Seng Kei kapan saja. Ketulusan yang bodoh. Dia seharusnya melupakan semua itu. Karena mereka berasal dari keluarga kaya, mereka harus berjuang sampai akhir. Dia akan membiarkan keluarga Seng melihat betapa hebatnya dia.